Pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Malam itu juga, Sang Ramapati mengunjungi Pangeran Jayanegara di ruangan kasatrian Istana Majapahit. Sang Ramapati memang ditunjuk oleh Sang Prabu sendiri, yang disetujui oleh kelima orang istri beliau agar menjadi guru Pangeran Jayanegara dalam hal olah tata pemerintahan. Gusti Pangeran Jayanegara, hamba yakin seyakin-yakinnya bahwa kelak Gusti Pangeran akan mampu mengenakan mahkota Kerajaan Majapahit dengan sepantas-pantasnya. Hamba yakin Gusti Pangeran akan mampu memimpin rakyat Majapahit dengan sebaik-baiknya. Kelak jika kesempatan itu sudah tiba, hamba dapat melihat bakat yang besar dalam diri Gusti Pangeran Jayanegara. Bagaimana menurut pendapatmu, Yang Pati? Apakah aku lebih berbakat dibanding Ayahanda Prabu? Ampun, Gusti Pangeran. Gusti Prabu juga sangat cakap dalam memimpin negeri ini. Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana sangat adil dan bijaksana. Tapi hamba juga dapat melihat bakat yang besar di dalam diri Gusti Pangeran. Peristiwa di alun-alun yang melibatkan dari anak angkat hamba Ratanca adalah contoh yang sangat telak. Di situ Gusti Pangeran membuktikan bahwa Gusti Pangeran mempunyai bakat yang besar dalam memimpin rakyat. Gusti mempunyai kemampuan untuk bertindak tegas dan adil. Gusti mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan dengan tangkas dan bijak. Memang demikianlah seharusnya sikap dan tindakan seorang pimpinan. Harus tegas dan berani demi menegakkan peraturan, demi menjaga wibawa pimpinan. Maka seseorang harus berani menjatuhkan hukuman tanpa pandang bulu.
Demikianlah pelajaran yang dapat kita simak dalam kitab Raja Niti. Kitab yang harus dipahami bagi siapa saja yang berminat menyelami seluk-beluk pemerintahan sebuah negeri. Aku ingin menanyakan sesuatu, Eyang Pati. Oh, silakan Gusti Pangeran, silakan. Jika kelak aku sudah menjadi Raja Majapahit, apakah aku dapat berbuat sesuka hatiku? Ampun Gusti Pangeran, seorang raja mempunyai wewenang yang tiada batas. Seorang raja mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Seorang raja adalah titisan para dewa, adalah utusan para dewa untuk memerintah seluruh permukaan bumi. Karena itu, seorang raja dapat berbuat apa saja. Eyang Pati, apakah seorang raja harus menghukum mati siapa saja yang berani menentang kepadanya? Ampun Gusti Pangeran, menentang seorang raja berarti dosa besar, dosa kepada negara dan dosa kepada rakyat. Karena itu, siapapun juga yang berani menentang raja harus diganjar dengan hukuman berat. Kalau perlu, memang harus dijatuhi hukuman mati. Eyang Pati, bagaimana menurut pendapatmu tentang Eyang Lembu Sora? Apakah sikap dan tindakan Ayahanda Prabu sudah cukup adil dan bijaksana bagi Eyang Lembu Sora? Ampun Gusti Pangeran, menurut pendapat hamba, sikap dan tindakan Ayahanda sudah cukup pantas. Eyang Lembu Sora memang mempunyai kesalahan terhadap Majapahit. Karena itu, sudah sepantasnya Eyang Lembu Sora dipisahkan dari seluruh kegiatan kenegaraan. Ampun Gusti Pangeran, perkara mengenai Eyang Lembu Sora ini memang sangat pelik, sangat rumit. Tapi menurut pendapat hamba, apa yang telah diputuskan oleh Gusti Prabu sudah cukup baik dan bijak. Baiklah Eyang Pati, kukira cukup. Eyang Pati boleh pulang sekarang. Aku sudah mengantuk sekali. Memang sebaiknya Gusti Pangeran istirahat. Hari sudah malam. Ampun Gusti Pangeran. Sekali lagi hamba mohon ampun atas kesalahan Ratanca. Baiklah Eyang Pati, aku maafkan kesalahan Ratanca. Tapi tolong beritahu Ratanca agar tidak bersikap kurang ajar lagi. Jelaskan kepadanya siapa diriku ini, siapa Jaya Negara. Oh tentu Gusti Pangeran. Hamba akan segera menjelaskannya kepada Ratanca. Nah Gusti Pangeran, selamat malam. Dan harap Gusti Pangeran tetap menjaga kesehatan badan. Terima kasih Eyang Pati, selamat malam. Sang Ramapati melangkah meninggalkan halaman kasatrian. Beberapa orang prajurit nampak berjaga-jaga di depan pintu gapura. Seorang emban muncul dari halaman samping, kemudian bergegas menemui Pangeran Jayanegara. Wanita setengah tua itu meletakkan sebuah terompah atau alas kaki. Pangeran Jayanegara mengenakannya, kemudian melangkah masuk ke ruangan pribadinya. Pintu ruangan yang berukiran indah segera tertutup rapat dari dalam. Suasana kasatrian menjadi sunyi senyap. Pagi-pagi sekali, Pangeran Jayanegara sudah mempersiapkan dirinya. Beliau sudah berdandan dengan rapi. Beliau mengenakan pakaian kebesaran seorang putra mahkota.
Dua orang abdinya muncul, dan mereka berdua mengiringkan Pangeran Jayanegara menuju ke Istana Kaputren. Ketika putra Raja Majapahit itu tiba di ruangan pendopo Istana Kaputren, nampak dua orang wanita sudah menunggu kehadirannya. Mereka adalah Putri Tribuana Sang Prameswari dan Putri Indreswari yang dulu bernama Dara Petak. Dara Petak adalah ibu kandung Pangeran Jayanegara. Pangeran Jayanegara segera menghaturkan sembah bakti di hadapan dua wanita itu. Terimalah sembah bakti hamba, Ibu Indreswari. Terimalah sembah bakti dan sungkem putramu. Iya, Jayanegara. Sembah baktimu kuterima dengan hati senang dan bahagia. Mudah-mudahan terkabul segala apa yang kau cita-citakan, anakku. Demikian pula sembah bakti hamba katur untuk Ibunda Tribuana. Iya, anakku. Sembah sungkemmu kuterima. Sekarang duduklah. Kami akan bicara denganmu. Ya, Ibunda. Jayanegara, sekarang usiamu sudah mendekati 14 tahun. Itu berarti kau sudah semakin dewasa. Dan kau sendiri pasti sudah menyadari bahwa suatu saat kelak kau akan duduk di atas singgasana Istana Majapahit menggantikan Ramandamu. Ya, Ibunda. Hamba sudah menyadarinya. Nah, sekarang lihatlah siapa wanita yang duduk di sebelahku ini. Dialah ibu kandungmu. Dialah Putri Dara Petak dari negeri Suwarna Bumi. Karena nasib telah membawanya ke negeri Jawa ini, karena nasib telah memisahkan dirinya dari negeri leluhur, akhirnya dia berhasil melahirkanmu. Dia berhasil mempunyai seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi Raja Majapahit. Karena itu, Jayanegara, kau harus menaruh hormat kepada Ibu Dara Petak atau Indreswari. Ya, Ibunda Tribuana. Hamba akan melaksanakan segala perintah dan peringatan Ibunda. Dan kau, Indreswari, Ya. kau tidak perlu berkecil hati. Sekalipun Jayanegara sudah kuangkat menjadi anak, dia masih tetap anak kandungmu. Darahmu mengalir di dalam tubuhnya. Dagingmu melekat di dalam raga si Jayanegara. Kau tidak perlu takut, Indreswari. Aku tidak bermaksud merebut anakmu. Aku hanya ingin agar Jayanegara mukti wibawa di Majapahit. Ya, Yunda Tribuana. Hamba mengerti apa yang Yunda inginkan. Dan hamba sama sekali tidak merasakan bahwa Yunda Tribuana telah merebut Jayanegara dari tangan hamba. Hamba justru merasa bersyukur dengan mengangkat Jayanegara sebagai putra Yunda. Maka Jayanegara dapat memperoleh karunia dan kemuliaan di dalam hidupnya. Hamba sama sekali tidak menaruh kecurigaan apa-apa terhadap Yunda Tribuana. Syukurlah kalau kau pun mempunyai sikap demikian. Nah, Jayanegara, hari ini kau dan dua orang adikmu dipanggil menghadap Ramanda Prabu. Tentu ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan Ramanda Prabu kepada kalian bertiga. Apakah kau sudah siap, Kalagemet? Hamba sudah siap, Ibunda Tribuana. Kalau begitu, segera berangkatlah. Lihatlah, dua orang adikmu sudah menunggu di depan pintu gerbang Istana Kaputren. Baiklah, Ibunda Tribuana. Terimalah sungkem hamba. Demikian Ibunda Indreswari. Terimalah sembah bakti hamba. Hamba mohon doa restu Ibunda berdua. Berangkatlah, Jayanegara. Mudah-mudahan para dewata senantiasa memberikan bimbingan kepadamu. Berangkatlah, dan ibu akan mengirimmu dengan restu. Setelah menghaturkan sembah ke hadapan Putri Tribuana dan Putri Indreswari, Jayanegara melangkah pergi, diiringi dua orang abdi kesayangannya. Jayanegara menemui dua orang adiknya, Putri Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi yang sudah menunggu di depan pintu gerbang Istana Kaputren. Tak lama kemudian mereka pun berangkat menuju ke ruangan pribadi raja. Nah, Dinda Indreswari, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh para dewata. Mudah-mudahan
Jaya Negara diberi tuntunan dan penerangan. Mudah-mudahan anak kita diberi kesehatan dan kebahagiaan. Iya, Yunda Tribuana. Sekarang ini tak ada sesuatu yang lain yang dapat membuat hatiku gembira kecuali melihat Jaya Negara dalam keadaan bahagia. Jaya Negara, Putri Tribuana Tunggadewi, dan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi terus bergegas melangkah menuju ke ruangan pribadi Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. 8 orang prajurit mengiringi mereka, dan 4 orang dayang-dayang mendampingi 2 orang putri Majapahit junjungan mereka. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di depan pintu ruangan pribadi raja. Semuanya menunggu di luar, tak seorang pun diperbolehkan masuk. Jaya Negara menggandeng 2 orang adiknya, dan mereka melihat Ramanda Prabu sudah menunggu di atas pembaringan. Prabu Kertarajasa Jayawardana segera bangkit begitu melihat ketiga orang putra-putrinya menghadap. Mari silahkan duduk, nak. Wah, rupanya kalian bertiga sudah siap. Terimalah sembah sungkem hamba, Ramanda Prabu. Demikian pula hamba Ramanda Prabu. Hamba juga mengaturkan sembah bakti kehadapan Ramanda Prabu. Hamba juga tak ingin ketinggalan Ramanda Prabu. Hamba juga mengaturkan sembah bakti. Ya. Ku terima sembah bakti kalian dengan hati yang gembira sekali, nak. Mudah-mudahan kalian cepat besar dan meneruskan cita-cita Ramandamu memimpin negeri Majapahit ini. Nah, sekarang duduklah kalian bertiga dengan baik. Ya, Ramanda Prabu. Ketahuilah anak-anakku, negeri Majapahit ini berdiri berkat cucuran keringat dan cucuran darah banyak manusia. Hanya karena sejarah sudah berkata demikian. Karena Sang Hyang Widiwasa sudah menggariskan demikian, maka akhirnya Majapahit dapat berdiri. Sekalipun harus ditunjang oleh ribuan korban nyawa manusia. Dan siapapun nanti yang akan duduk di atas singgasana Majapahit menggantikanku, tidak boleh melupakan satu hal yang sangat penting. Tahta Majapahit jangan dilihat dari wujud luarnya saja. Istana Majapahit jangan hanya dipandang gemerlapnya saja, tetapi lihatlah sampai ke dalam-dalamnya, melalui pori-pori yang kecil dan rumit. Seorang raja atau pimpinan tertinggi sebuah negara menjadi berwibawa dan disegani bukan karena batu permata ataupun berlian yang dipahatkan di atas singgasananya. Seorang raja atau pimpinan tinggi negara mempunyai tugas dan kewajiban yang sangat berat. Nah, di tangan-tangannya lah terletak harapan seluruh rakyat. Di pundaknya lah dia harus memikul cita-cita rakyat. Sebab yang menentukan kedudukan seorang raja bukan singgasana, bukan istana, bukan pakaian-pakaian kebesarannya, bukan mahkotanya, bukan darah bangsawannya, melainkan adalah rakyat atau para kaulanya. Nah, anakku Dyah Wiyat Sri Raja Dewi. Ya, Ramanda Prabu. Sekalipun kau seorang wanita, seorang bocah perempuan, tetapi sekarang kau mempunyai kedudukan yang sangat penting. Kau adalah putra Majapahit, dan sekarang ini kau sudah kududukkan sebagai batara di kerajaan Wengker. Sekalipun Wengker hanyalah sebuah kerajaan kecil di bawah Majapahit,
Tetapi kau harus mulai belajar untuk dapat memimpinnya dengan baik. Ya Ramanda Prabu, hamba akan melaksanakan segala titah Ramanda Prabu. Demikian pula kau anakku Tribuana Tunggal Dewi. Sekarang ini kau sudah duduk sebagai petara di Kahuripan, sama seperti halnya adikmu. Kau pun harus mulai belajar untuk dapat memimpin Kahuripan, sehingga menjadi suatu daerah yang berkembang dan memperoleh kemajuan-kemajuan. Baik Kahuripan maupun Wengker merupakan daerah yang sangat erat hubungannya dengan Majapahit. Ibaratnya tubuh manusia. Kahuripan menjadi sepasang mata, sedangkan Wengker menjadi sepasang telinga bagi Majapahit. Ya Ramanda Prabu, hamba akan melaksanakan segala titah Ramanda Prabu. Nah, sekarang giliranmu Jayanegara. Kau adalah anakku laki-laki satu-satunya. Sekalipun kau lahir dari rahim istriku yang paling muda, tetapi kau mempunyai hak penuh atas tahta Majapahit. Dan sekarang ini kau sudah kunobatkan sebagai putra mahkota. Maka mulai sekarang, kau harus mengadakan persiapan-persiapan. Kau harus banyak belajar untuk memahami maksud serta keinginan rakyat banyak. Kau tidak boleh mementingkan dirimu sendiri. Lehermu tidak boleh kaku. Lehermu harus bisa kau palingkan ke kiri, ke kanan, tengadah, ataupun menjenguk ke bagian-bagian kehidupan yang paling bawah. Kau harus mampu menyelami kehidupan para kaula. Kewibawaanmu harus dapat merembes ke seluruh pori-pori kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Dan kebijaksanaanmu harus dapat dirasakan oleh rakyat banyak. Sosok tubuhmu harus mampu mencerminkan rasa keadilan, dan tangan-tanganmu harus mampu bekerja dengan tangkas. Wajahmu harus memancarkan perasaan aman bagi para kaula yang memandangnya. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana diam sesaat lamanya. Mendadak tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Pangeran Jayanegara terkejut. Demikian pula Putri Tribuana dan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi. Kakang Jayanegara, Kakang Jayanegara. Ramanda Prabu, Ramanda Prabu. Ketiga orang putra-putri Prabu Kertarajasa Jayawardana kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Mereka hanya memandang setengah gugup Ayahanda Prabu yang terlentang pingsan di atas pembaringan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.